Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama aku Zulfikri, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi semester 4 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di Ilmu Komunikasi aku mengambil konsentrasi broadcasting. Nah, di video kali ini aku dengan dua temanku lainnya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa sih bedanya antara radio pemerintahan, radio komunitas, dan juga radio swasta, serta bagaimana perkembangan radio komunitas hingga saat ini. Sebelum masuk ke pembahasan, aku ingin mengajak teman-teman untuk menggali informasi lebih mengenai apa sih itu radio, siapa sih penemunya, dan bagaimana sejarah radio tersebut. Baiklah, pada dasarnya radio dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem gelombang suara dipancarkan dari satu stasiun dan dapat diterima oleh pesawat-pesawat penerima di rumah, di mobil, di kapal, dan sebagainya. Radio merupakan salah satu bentuk media massa yang banyak digunakan masyarakat untuk mengakses informasi. Radio pertama kali ditemukan oleh Macaroni pada tahun 1896. Pada awalnya, radio berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi dan berita ataupun untuk kepentingan kenegaraan secara umum. Radio publik atau komersil baru muncul pada tahun 1920-an. Sejak itu, perkembangannya cukup berkembang pesat. Radio merupakan sumber informasi yang kompleks mulai dari fungsi tradisional, radio sebagai penyampai berita dan informasi, perkembangan ekonomi, pendongkrak popularitas, hingga propaganda politik dan ideologi. Sistem komunikasi radio adalah sistem komunikasi yang tidak menggunakan kawat dalam proses perambatannya, melainkan menggunakan udara atau ruang angkasa sebagai bahan penghantar radio. Ialah sebuah teknologi yang mana dipakai sebagai pengirim sinyal dengan menggunakan sebuah cara modulasi dan juga dengan menggunakan cara radiasi gelombang elektromagnetik. Dan gelombang ini melintas dan juga merambat dengan melalui udara dan juga dapat merambat melalui ruang angkasa yang hampa udara. Karena gelombang ini tidak memerlukan sebuah medium pengangkut, diantaranya seperti molekul udara. Pengertian radio menurut Ensiklopedia Indonesia ialah penyampaian informasi dengan pemanfaatan gelombang elektromagnetik bebas yang memiliki frekuensi kurang dari 300 GHz atau panjang gelombang lebih besar dari 1 mm. Sedangkan istilah radio ialah siaran atau siaran radio berasal dari kata radio broadcast dalam bahasa Inggris atau radio omroep dalam bahasa Belanda, yang artinya yaitu penyampaian informasi kepada khalayak berupa suara yang berjalan satu arah dengan memanfaatkan gelombang radio sebagai medianya. Radio sudah ada sejak zaman dahulu kala. Radio pada awalnya digunakan sebagai alat komunikasi satu arah. Penggunanya juga lebih untuk kepentingan militer dahulu, bahkan sampai saat ini. Radio merupakan teknologi komunikasi yang sangat canggih pada masanya. Tak terkecuali pula hingga saat ini masih juga banyak cukup peminat bagi radio ini. Radio merupakan teknologi komunikasi yang sangat canggih pada masanya. Sampai sekarang juga teknologi ini masih digunakan. Radio merupakan sebuah teknologi komunikasi dengan mengirimkan sinyal melalui gelombang elektromagnetik seperti yang aku jelaskan tadi. Nah, itu tadi merupakan sejarah dan sebuah penjelasan singkat mengenai apa itu radio. Kemudian, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan apa sih bedanya antara radio pemerintahan, radio komunitas, dan juga radio swasta, serta bagaimana perkembangan radio komunitas di era saat ini. Untuk pembahasan pertama akan saya jelaskan mengenai radio pemerintahan. Radio publik ini biasanya disebut dengan radio pemerintahan karena radio ini dipegang penuh oleh badan pemerintahan yang pengelolaannya adalah salah satu departemen yang ada dalam pemerintahan yang disetujui dan diatur dalam perundang-undangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara penuh dan secara tegas radio publik ini dipimpin dan diolah oleh pemerintahan juga. Salah satu contoh radio pemerintahan adalah Radio Republik Indonesia atau RRI. Kalau contohnya di Pekanbaru, RRI itu ada di Jalan Sudirman. RRI ini secara penuh telah diolah oleh Departemen Penyiaran yang telah dikukuhkan oleh SK Menteri Republik Indonesia nomor 19 tahun 1998. Nah, jadi perihal radio pemerintahan ini sudah ada ketentuan dan perundang-undangannya dalam proses pengolahannya, yaitu pada Undang-Undang nomor 19 tahun 1968 itu, teman-teman.
Dengan adanya hak penuh yang dimiliki oleh pemerintahan, maka hak penyiaran yang dilakukan oleh pemerintah atau radio publik ini dioperasikan dengan menjandang visi dan misi pemerintah. Dalam kata lain, radio pemerintahan ini salah satu fungsi utamanya ialah untuk menyampaikan gagasan atau ide-ide baru pemerintah kepada masyarakat mengenai apa yang atau program kerja apa yang akan disampaikan pemerintah kepada masyarakat, begitu teman-teman. Dengan kata lain, bahwa radio Republik ini berisi informasi atau pesan mengenai visi misi pemerintahan yang secara sengaja disampaikan kepada khalayak atau masyarakat. Adanya radio publik ini dapat membantu pemerintah dalam menyampaikan ketentuan dan peraturan ketata pemerintahan kepada masyarakat. Sehingga mengenai anggaran yang digunakan dalam operasional radio publik ini masuk ke dalam anggaran belanja pemerintahan. Bahkan hingga sekarang mulai banyak beberapa pemerintah daerah yang mulai menggunakan radio sebagai sarana untuk penyampaian visi dan misinya di pemerintahan. Secara singkatnya begini teman-teman, untuk beberapa kabupaten sudah ada yang menggunakan media massa radio sebagai sarana untuk menyampaikan informasinya. Contohnya itu seperti RRI tadi yang ada di Pekanbaru, dan contohnya saja mungkin ada di Rokan Hulu, Radio Rokhul sebagai sarana media massa untuk menyampaikan aspirasi pemerintah Rokan Hulu. Meskipun anggaran operasional radio publik ini berasal dari anggaran pemerintahan atau dari duit negara, berbeda dengan halnya dengan Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia ini anggaran atau biaya operasionalnya berasal dari periklanan, berbeda dengan radio pemerintahan yang tadi berasal dari uang negara. Sehingga radio RRI ini berbeda dengan radio publik pada umumnya. Namun, hak penyiaran dan segala aktivitas yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia masih tetap dibatasi dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu sebagai radio pemerintahan. Nah, peranan radio pemerintahan yaitu sebagai sarana wadah komunikasi. Nah, tentu betul radio sebagai salah satu media komunikasi satu arah yang untuk menyampaikan informasi kepada khalayak. Tentu peranan radio sangat penting dalam menyampaikan informasi dan mempermudah komunikasi. Yang kedua, peranan radio ialah sebagai penyebar informasi di beberapa daerah. Radio pemerintahan itu di beberapa daerah sangat berperan penting dalam menyampaikan visi misi kepemerintahan tersebut. Yang ketiga, radio sebagai media sosialisasi pembangunan. Nah, radio pemerintahan ini berguna juga sebagai media untuk pemerintah dalam mensosialisasikan apa kinerja pemerintah kepada masyarakat. Salah satunya, contohnya ingin adanya disosialisasikannya proses pembangunan jalan, mungkin radio digunakan sebagai alat agar masyarakat lebih tahu proker dari pemerintah, begitu teman-teman. Nah, kurang lebih itulah radio pemerintahan. Radio pemerintahan itu sudah terikat dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur oleh kementeriannya, itu nomor 19 tahun 1986. Jadi radio pemerintahan itu dia operasionalnya berasal dari uang negara dan dikelola demi kepentingan negara, begitu teman-teman. Namun berbeda dengan Radio Republik Indonesia tadi. Nah, kurang lebih begitu penjelasan saya. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai radio swasta yang akan dijelaskan oleh teman saya, Iwa. Baiklah, terima kasih kepada Zulfikri yang telah menjelaskan materi tentang radio pemerintahan. Selanjutnya, saya Ikhwan Basli akan melanjutkan materi yaitu tentang radio swasta. Jadi, dalam radio swasta ini berbeda halnya dengan radio publik yang sepenuhnya dipegang oleh pemerintahan. Bahwa radio swasta ini merupakan radio yang dimiliki oleh perorangan yang bersifat komersil, sehingga sumber penghasilan untuk operasional radio swasta ini sepenuhnya berasal dari iklan. Walaupun demikian, radio swasta masih berada di bawah perundang-undangan mengenai penyiaran yang disepakati melalui lisensi pemerintahan. Jadi, radio swasta di Indonesia ini masih berada dalam naungan perundang-undangan yang salah satunya adalah lembaga sensor. Berbeda halnya di Amerika,
yang terdapat beberapa radio berjenis sebagai radio swasta, yang diantaranya adalah NBC, CNS, ABC. Radio-radio tersebut berdasarkan sistem pemerintahan Amerika Serikat bahwa radio swasta tersebut memiliki kebebasan sepenuhnya terkait penyiaran. Dengan kata lain, radio-radio swasta tersebut tidak mengenal kata sensor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi komunikasi bisnis siaran radio swasta. Jadi, dalam strategi komunikasi bisnis radio swasta ini, perusahaan pasti adanya memiliki strategi yang diterapkan untuk membuat perusahaan tersebut terus bertahan dalam persaingan bisnis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah berupa akal tipu muslihat untuk mencapai sesuatu maksud. Strategi juga dapat diartikan sebagai cara dan usaha untuk mencapai maksud tertentu. Sedangkan menurut Ahmad Arifin, bahwa strategi ialah seluruh keputusan kondisional tentang yang akan dilakukan guna mencapai tujuan. Kemudian, Eva Rianti Hutapea mengatakan tentang filosofis dari bisnis ialah terdiri dari berbagai hal. Yang pertama yaitu ada konsumer, yaitu keberhasilan suatu perusahaan itu ditentukan oleh kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan konsumen, yakni memberi nilai terbaik kepada konsumen dan memenuhi bahkan melebihi harapan konsumen. Dalam penelitian ini, bagaimana radio swasta di Banda Aceh ini dapat memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya, seperti pelanggan iklan, sponsor program, dan sebagainya. Selanjutnya ada staff. Staff yang handal adalah aset kita yang tidak ternilai, yaitu dedikasi terhadap profesionalitas. Berikan apa yang telah dijanjikan, meningkatkan kemampuan dan memiliki integritas pribadi yang tangguh. Jadi semua yang terlihat atau bekerja di radio harus memiliki kemampuan atau skill yang baik. Bekerja secara profesional, baik itu pemimpinan radio, manajer program, dan penyiar. Selanjutnya ada inovasi. Inovasi adalah kunci bagi kemajuan di kemudian hari. Adalah melihat ke depan untuk menghadapi masa yang akan datang. Memimpin dalam industri mengubah untuk menjadi lebih baik dan menciptakan gagasan baru dalam persaingan. Radio harus memiliki inovasi, kreativitas dalam mempertahankan radionya dalam menghadapi persaingan bisnis siaran radio. Inovasi bagaimana mengembangkan kemasan program yang menarik dan bertahan agar pendengar selalu mendengar radio tersebut, serta inovasi-inovasi lainnya dari penyiar yang dapat menunjang berkembangnya sebuah stasiun radio. Selanjutnya ada persaingan bisnis siaran radio swasta. Dalam persaingan bisnis ini, istilah yang sering di dalam literatur yang menuliskan perihal aspek persaingan bisnis. Persaingan berasal dari bahasa Inggris yang artinya competition, yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan yang bersaing, pertandingan, dan kompetensi. Persaingan adalah ketika organisasi, lembaga, atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Secara umum, persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang jasa atau yang baik pula. Persaingan bisnis siaran radio juga harus berdasarkan aturan-aturan yang telah berlaku dan telah ditetapkan oleh masing-masing radio. Persaingan bisnis radio berdasarkan asas-asas kebenaran dan tidak menipu satu sama lain, sehingga persaingan yang dilakukan menjadi usaha atau tindakan yang baik dan sehat bagi keberlangsungan suatu radio siaran. Selanjutnya ada strategi radio swasta dalam menghadapi persaingan bisnis. Setiap radio pasti memiliki strategi yang diterapkan agar radio tersebut terus eksis dan jaya serta dapat terus mempertahankan pendengar. Beberapa strategi pun ditempuh radio agar stasiun radionya terus berjalan dan bertahan. Ada beberapa strategi yang diterapkan oleh radio, yaitu strategi dalam mempertahankan pendengar, strategi pemasaran untuk menghadapi persaingan bisnis, kerjasama dengan media lainnya, dan juga strategi periklanan. Salah satu strategi untuk mempertahankan sebuah radio yaitu dengan adanya strategi program siaran yang tersusun rapi dan baik, sehingga radio mendapatkan simpati dan pendengar. Strategi untuk mempertahankan pendengar yang digunakan dalam penyiaran untuk mendapatkan simpati pendengar dan menghadapi persaingan bisnis meliputi adanya strategi kesesuaian. Strategi ini meliputi kesesuaian penjadwalan, pemilihan tips program, dan masalah terhadap kebutuhan khalayak pendengar. Radio siaran harus membuat program sesuai dengan kegiatan sehari-hari dan selalu berbeda-beda dari waktu ke waktu, karena
Itu untuk menyesuaikan kondisi dan kebiasaan pendengar. Perlu dilakukan pemilihan dan penjadwalan yang tepat. Selanjutnya, yang kedua yaitu strategi pembentukan kebiasaan. Strategi ini adalah membentuk kebiasaan mendengarkan yang dihasilkan dari adanya penjadwalan program acara melalui prediksi yang seksama. Oleh karena itu, penyajian setiap program akan dilakukan secara rutin dan selalu menempatkan waktu yang sama pada arus pendengar yang dilakukan dalam rangka memaksimalkan pendengar. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan tentang radio swasta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu bernama Siti Fatona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatona. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang radio komunitas. Radio komunitas adalah stasiun siaran radio yang dimiliki, dikelola, diperuntukkan, diinisiatifkan, dan didirikan oleh sebuah komunitas. Radio komunitas juga sering disebut sebagai radio sosial, radio pendidikan, atau radio alternatif. Intinya, radio komunitas adalah dari, oleh, untuk, dan tentang komunitas. Pengelolaan radio komunitas memperhatikan aspek keterlibatan warga atau komunitas. Tujuan kegiatan penyiaran di radio komunitas melayani kebutuhan informasi warganya, sehingga keterlibatan mereka dalam merumuskan program sangat penting. Singkat kata, radio komunitas mengutamakan kepentingan dan kebutuhan warga di wilayah tempat radio tersebut. Radio komunitas menyajikan tema-tema yang dibutuhkan warga setempat. Seringkali bahasa yang digunakan oleh penyiar mengikuti daerah lokal dan kebiasaan berbicara setempat. Perkembangan radio komunitas di Indonesia. Radio komunitas di Indonesia mulai berkembang pada tahun 2000. Radio komunitas merupakan buah dari reformasi politik tahun 1998 yang ditandai dengan dibubarkannya Departemen Penerangan sebagai otoritas tunggal pengendali media di tangan pemerintah. Keberadaan radio komunitas di Indonesia semakin kuat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 300 radio komunitas. Radio-radio komunitas tersebut disebarkan di seluruh wilayah Indonesia yang sebagian di antaranya telah mengorganisasikan diri dalam Organisasi Jaringan Radio Komunitas Indonesia atau JRKI, Jaringan Independen Radio Komunitas atau JIRAK Selebes, dan Forum Radio Kampus Bandung dan lain-lain. Peran dan fungsi radio komunitas. Radio komunitas sebagai salah satu bagian dari sistem penyiaran Indonesia secara praktik ikut berpartisipasi dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan komunitasnya. Keberadaan radio komunitas juga salah satunya adalah untuk terciptanya tata pemerintahan yang baik dengan memandang asas-asas sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak asasi manusia, keadilan, informasi, radio-based community development and disaster risk reduction, sebagai promosi budaya lokal, sebagai kontrol pembangunan dan diversifikasi media radio komunitas. Dan kendala dalam radio komunitas ada dua, yang pertama yaitu keterbatasan frekuensi dan jangkauan, yang kedua yaitu minimnya partisipasi komunitas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah perbedaan radio pemerintahan, radio komunitas, dan radio swasta yang telah kami sampaikan. Sehingga bagaimanapun jenis radio dan bentuknya maupun cara penyiarannya, tetap saja bahwa hak siar radio itu harus menaati perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang sudah ditentukan mengenai media penyiaran. Hal ini sangat diperlukan agar penyiaran sosial ini terlaksana dengan baik dan benar. Kemajuan teknologi dan informasi telah memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi siaran radio tersebut untuk bisa melebarkan jangkauan siarannya. Dengan kemajuan teknologi telematika yang cenderung konvergen tersebut, masyarakat bisa mendengarkan radio melalui internet. Nah, maka dari itu kan ada sebutan bagi radio itu radio nggak ada matinya.
Karena seiring dengan berkembangnya zaman dari radio dahulu hingga sekarang, masih banyak juga peminat peminat atau penggemar radio begitu teman-teman. Contohnya misalnya walaupun sekarang udah ada podcast dalam hal menggantikan radio, cuman hal itu tidak bisa digantikan hal itu tidak bisa digantikan. Radio itu mempunyai istilahnya kekhasan tersendiri. Di kala macet, seorang penyiar menyapa, itu sebuah bentuk interaksi komunikasi walaupun satu arah, setidaknya memberi rasa atau feel yang pesan yang disampaikan cukup tersampaikan kepada para pendengar. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami mengenai radio pemerintahan, radio komunitas, dan juga radio swasta, serta bagaimana perkembangan radio komunitas hingga saat ini. Nah, dari itu, bagi teman-teman ya, jikalau ada yang ingin bertanya, silahkan silahkan ketik di kolom komentar di bawah apabila teman-teman ada pertanyaan, biar nanti kami bisa menjawabnya juga. Oke. Nah, untuk itu kami selaku kelompok 7 mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.